anggota jemaat ini, Majelis Khusus, dalam berbagai rasa empati kita bersama-sama membantu, mendukung, dan kiranya lewat dukungan bantuan kita perlahan-lahan semua anggota keluarga yang terluka segera pulih dan mengalami kekuatan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melalui berbagai Salam, selamat sore. Dengan hati yang sangat sedih, saya harus menyampaikan isi hati teman-teman saya yang waktu itu sama-sama dengan saya di atas kapal Cantika 77 pada tanggal 24 Oktober 2022. Saya juga harus mewakili keluarga korban menyampaikan isi hati kami. 24 Oktober 2022, banyak keluarga berduka kehilangan orang yang mereka cintai. Mereka harus pergi dengan berita yang sangat cepat, di mana keluarga mereka harus menghadapi api dan laut di tengah lautan besar, di mana seorang manusia yang lemah berhadapan dengan maut hanya mengharapkan belas kasihan Tuhannya. Akan tetapi kami menyadari bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Ada maksud Tuhan di balik peristiwa ini. Kami juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh tim yang menyelamatkan korban kecelakaan pada saat itu dan sampai hari ini terus mencari. Tidak ada kata yang lebih daripada mengucapkan terima kasih yang dalam, dan kiranya doa-doa yang dinaikkan oleh saudara-saudara untuk korban kecelakaan Cantika 77, keringat, upaya, dan segala yang Anda lakukan, Tuhan Yesus, sumber kehidupan, dapat membalas kebaikan Bapak Ibu saudara-saudara. Dan kami juga mohon dukungan untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum ditemukan. Kami mohon dukungan doa, karena bagi kami tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Bagi kami tidak ada yang mustahil ketika Tuhan berbicara dan Tuhan mengulurkan tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, sumber kehidupan, menyertai dan melindungi kita semua. Salam, selamat siang. Terima kasih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu harapan itu pasti masih ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyatukan doa kita dalam ibadah penghiburan bagi keluarga duka terbakarnya kapal ekspres Cantika 77. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Dorcas Blegursir MSI dan Pendeta Hawa Bilaut Kasih MTH. Mari kita menyatukan hati kita dalam ibadah ini, dan mari kita mengambil saat teduh untuk beribadah kepada Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita siap hati, kita memulai ibadah pada saat ini. Panggilan beribadah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita saling memanggil sore ini. Dari jauh dan dekat, kita berkumpul dalam kesatuan iman. Berkumpul di gedung gereja Kaisaria Kolhua maupun terhubung oleh media Zoom dari berbagai pulau di wilayah pelayanan kami. Peristiwa Pilu 24 Oktober 2022 belum selesai. Ada di antara kita yang selamat dari tragedi itu. 19 orang meninggal dan telah dikuburkan. Yang lain masih hilang dan terus dicari. Dalam duka dan kehilangan, mari kita bawa duka kita kepada Tuhan. Siapa yang sangka peristiwa itu akan terjadi di lautan yang luas, angin kencang diikuti dengan teriknya panas matahari seakan membakar diri. Para penumpang berlayar dalam damai dengan satu harapan bahwa akan tiba di pulau seberang dengan selamat. Namun apa yang terjadi dalam pelayaran itu? Kapal yang ditumpangi tiba-tiba mengeluarkan asap hingga menjadi api besar dan membakar habis kapal itu. Mari dalam saat teduh kita bawalah hati kita. Dia tahu yang terjadi. Baginya tak ada yang mustahil. Dia yang telah menyelamatkan ratusan penumpang. Mereka yang meninggal tetap ada dalam pelukan kasih. Mereka yang belum ditemukan tetap miliknya. Mari kita datang kepadanya, kawan yang sejati. Kekuatan dan penghiburan sejati hanya kita dapat dari Dia. Sambil berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Diberikan Tuhan padaku.
dibagi duka dengan suka, damai hidup yang sedih. Marilah kita tabis ibadah kita saat ini. Ibadah penghiburan duka saat ini jadi dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur yang sejati. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Kata-kata yang dapat diungkapkan untuk menggambarkan kasih Tuhan yang besar. Semua yang terjadi dan dialami dalam peristiwa kecelakaan kapal ini semua terjadi oleh karena selama hari ini semua karena posisi selama pelayanan di awal tidak pernah bayangkan akan mengalami peristiwa ini. Kalau saya dapat bertahan dalam posisi terlentang sepanjang 4 jam di atas permukaan air, kalau saya dapat bertahan di laut maha luas, air, air di mana-mana, api di belakang kami, suara orang berteriak menangis, panik, berdoa, berteriak, lompat. Di mana pelampung? Kami jatuh di air. Apakah yang akan terjadi? Menit berlalu, jam penantian penuh tanda tanya. Apakah yang akan terjadi? Apakah ini akhir kehidupan kami? Tragedi Cantika 77 menjadi bukti dalam kemuliaan Tuhan yang berkuasa. Dan kata-kata yang dapat diungkapkan untuk menggambarkan kasih Tuhan yang begitu besar. Semua yang terjadi dan dialami dalam peristiwa kecelakaan ini semua terjadi oleh karena pertolongan saja. Siapa kamu yang selama pelayanan di awal tidak pernah membayangkan akan mengalami peristiwa ini. Kalau saya dapat bertahan
dalam posisi terlentang sepanjang 4 jam di atas permukaan air. Kalau saya dapat bertahan untuk menahan pelampung yang tidak terikat dengan baik, saya tahu bahwa semua itu karena tangan Tuhan yang membantu saya. Kalau saya bisa bertahan dalam kondisi tubuh yang sebenarnya tidak sehat, tapi mampu untuk bertahan di dalam laut selama 4 jam itu, semua itu hanya karena Tuhan punya pertolongan. Semua pertolongan itu hendaknya. Dan karena itu, peristiwa ini akan menjadi kesaksian iman seumur hidup tentang pertolongan, kebaikan, dan cinta Tuhan yang besar. Maka saya aminkan firman Tuhan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan menolong dan memberkati. Ini kejadian di desa terpukul dan kehilangan 3 orang, istri dan 2 Masih pagi ketika yang kekasih bergegas ke pelabuhan. Sukacita menuju pulau tercinta, tempat orang-orang terkasih telah menanti. Jangan lupa jemput Bapak, jangan lupa jemput Mama dan adik-adik. Namun api telah merenggut kehidupan. Air laut telah menjadi waktu terakhir untuk melihat matahari. Kami membawa tubuh kaku mereka kembali ke rumah. Dalam pilu meletakkan mereka di tempat peristirahatan abadi. Dalam duka kami pegang janji iman, baik hidup maupun mati, kami milik Tuhan. Kalau ini jalan hidup, kalau ini jalan yang harus kami lalui, ajari kami untuk ikhlas. Vaya con Dios, my love. Jalan dengan Tuhan keabadian, sayangku. Terpukul dan kehilangan 3 orang, istri dan 2 anak. Dan 3 satu harapan, satu kuasa. Dan 3 tidak ada begini, istri tawa yang sekarang ada berharap saat ini masih bisa selamat. Jika keluarga semua yang mengharapkan saat ini bisa kembali ke selamat, jangan kita di sini. Saya tidak percaya kalau ini terjadi begini. Di labuhan manakah kau telah pergi? Di laut mana harus kau cari pergimu? Pulanglah sayang, pulanglah kepada kami yang merindu. Tidakkah kau lihat mata kami yang sembab? Doa kami tak putus untukmu sayang.
manakah kau? Di manakah dirimu? Di sini hati kami hancur, belum sanggup mengucap selamat berpisah. Di mana tubuh kekasih kami pergi, laut sesama ciptaan, bawalah kembali mereka yang kami kasihi. Ya pemilik semesta, entah hidup atau mati, izinkan kami memeluk mereka. Izinkanlah kami berucap kata cinta untuk mereka, karena pelangi masih ada. Tapi jangan kehendak kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Salam. Kami keluarga berharap semua korban yang hilang melalui kecelakaan laut Feri Cepat Cantika dapat ditemukan kembali dalam keadaan selamat. Namun jika yang hilang itu kita dapatkan dalam keadaan tidak bernyawa, kami keluarga siap untuk menerima itu. Tidak ada. Namun yang pasti kami percaya bahwa masih ada pelangi. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Sang Pemilik hidup. Terima kasih. Shalom. Sambil keluarga inti meletakkan lilin atau bunga dekat foto dari almarhum atau almarhumah, kita angkat pujian apa yang dapat memisahkan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Kita mempersiapkan bacaan Alkitab yang akan menjadi refleksi bagi kita dari Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Ya Allah, ya Bapa yang mengasihi kami, dalam ketidakberdayaan kami atas derita, luka, kepedihan, rasa sakit, dan duka cita atas kematian saudara-saudara kami yang menjadi korban kebakaran kapal Cantika Express 77 yang terjadi pada tanggal 24 Oktober yang lalu. Saat ini kami datang dan mendekat kepadamu dengan kerinduan yang besar untuk mendengarkan suara manis-Mu ya Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau bagi kami dalam situasi saat ini, sehingga kami tidak putus asa, kami tidak kehilangan harapan, kami tidak menjadi tersesat, oleh karena kami berpegang pada firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar dan mau merenungkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa. Amin. Mazmur 13. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Pengharapan dalam ratapan. Sekali lagi, pengharapan dalam ratapan. Itulah tema yang saya pilih untuk menjadi bahan refleksi kita saat ini.
dalam ibadah penghiburan ini berdasarkan bacaan Mazmur 13 yang baru saja kita dengarkan. Salam. Sekali lagi salam, baik bagi kita yang ada di sini maupun semua saudara yang mengikuti ibadah ini lewat ruang Zoom. Saya yakin setiap orang pasti punya pengalaman di mana ia berada di satu titik yang membuat dia sungguh-sungguh tidak berdaya. Ia ada di titik yang membuat dia merasa keadaannya yang paling buruk. Bahkan dalam situasi itu tidak ada yang mau dihiburkan. Pada titik atau posisi itu, entah sadar atau tidak, kita mengekspresikan kepedihan, duka hati kita dengan mengungkapkan ratapan. Ratapan secara sederhana menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tangisan yang disertai dengan ucapan yang sangat menyedihkan. Dan dalam setiap budaya, tradisi budaya setiap suku, saya yakin pasti ada. Saya sendiri orang Amarasi, orang Timor Amarasi. Tiap kali ketika ada kematian, ada duka cita, orang-orang yang duduk di sekitar peti pasti mengeluarkan ratapan-ratapan. Atau ketika ada keluarga yang datang, bahkan dari jauh, mereka juga sudah mengungkapkan ratapan-ratapan atas duka keluarga. Namun dalam Alkitab, ratapan lebih dari sekedar ekspresi penderitaan. Bukan sekedar melampiaskan emosi kesedihan. Melainkan ratapan adalah berbicara kepada Tuhan tentang penderitaan dan duka yang dialami. Ratapan adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menumpahkan segala kecemasan, ketakutan, rasa frustrasi, atau penderitaan yang dialami. Kenapa ditujukan kepada Tuhan? Karena bagi umat Israel, mereka percaya dan beriman kepada kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga dengan ratapan mereka mengharapkan pertolongan hanya datang dari Tuhan. Hal ini juga yang dilakukan oleh Daud, sebagaimana yang digambarkan dalam bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini. Saudara-saudara, khususnya semua korban dan juga keluarga korban, Daud dengan hati yang jujur berbicara kepada Tuhan untuk menyampaikan pergumulan dan penderitaan yang bertubi-tubi ia hadapi dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Hal ini nampak dengan ungkapan keluhan Daud
berapa lama lagi Tuhan? Dan ini diulang-ulang sampai 4 kali. Dalam penderitaan dan pergumulan Daud yang begitu berat, walaupun dalam bacaan ini kita tidak mendapatkan cerita yang jelas tentang penderitaan apa yang dialami oleh Daud, tetapi dalam bagian ini kita menemukan bahwa pergumulan berat yang dihadapi oleh Daud saat itu membuat dia merasa dilupakan Tuhan terus menerus. Ia merasa bahwa Tuhan diam, bahkan bersembunyi terhadap persoalan yang ia hadapi. Ia merasa Tuhan membiarkan dia ada dalam kesedihan dan kekhawatiran yang berkepanjangan. Ia merasa lama sekali Tuhan tidak menjawab doanya. Saudara-saudara, dengan ungkapan-ungkapan ini kita bisa membayangkan betapa sakitnya perasaan Daud atas apa yang ia alami. Tapi apakah kemudian Daud kecewa dan berpaling dari Tuhan? Apakah Daud putus asa dan tidak lagi percaya kepada Tuhan dan minta pertolongan dari pihak lain? Ternyata tidak. Ia tetap menjaga relasinya, hubungannya dengan Tuhan. Dan karena itu, ia tetap memohon pertolongan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, kok bisa Daud seperti itu? Apa yang menjadi rahasianya? Bapak, Mama, saudara-saudara, kita dapat menemukan jawabannya pada ayat yang ke-6. Ternyata rahasianya ialah karena Daud percaya sungguh-sungguh pada kasih setia Tuhan. Percaya artinya ia yakin bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi andalannya. Percaya berarti ia mempercayakan diri dan hidupnya kepada Tuhan. Percaya artinya bahwa apapun keadaan yang dialami oleh Daud, ia tetap setia kepada Tuhan. Sebab apapun yang Tuhan lakukan, itulah yang terbaik bagi Daud. Hal inilah yang membuat sekalipun Daud masih ada dalam pergumulan itu, tapi ia masih mampu untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan membuatnya bersuka cita. Bahkan ia mampu berkata bahwa hatinya bersorak-sorai. Ia masih mampu bernyanyi dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, khususnya para korban dan keluarga yang dirangkul dalam kasih sayang Tuhan. Tragedi kebakaran kapal Cantika Express 77 yang terjadi di perairan Nekliu, Kecamatan Amfoang Utara, dalam pelayaran Kupang menuju Kalabahi pada Senin 24 Oktober 2022 telah menyisakan duka, menyisakan kepedihan yang mendalam.
menyisakan trauma yang berat bagi korban sendiri, tapi juga bagi keluarga, bagi masyarakat Alor, bagi gereja Masehi Injili di Timor, bahkan bagi masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur dan juga bangsa Indonesia. Tragedi ini menjadi sebuah hantaman yang mengantarkan, bahkan menghempaskan kita pada titik nol. Titik yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita merasa terpuruk, tulang seperti remuk, hati kita hancur, nafas menjadi berat dan sesak, bahkan kehilangan akal dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Ratapan demi ratapan terdengar untuk mengungkapkan kepedihan dan duka yang berat itu. Bahkan dalam diam pun hati masih terus berbicara dan terus mempertanyakan, kenapa ini harus terjadi. Ada di antara kita yang mungkin berkesempatan bertemu dan mendengarkan ratapan-ratapan yang disampaikan oleh para korban dan juga keluarga. Ada sebagian besar dari kita hanya bisa menyaksikan itu lewat media sosial, lewat video dan postingan-postingan. Pagi tadi saya masih membaca beberapa postingan di Facebook dengan ungkapan, aduh Tuhan, kenapa ini mesti terjadi? Tuhan, kenapa kami kehilangan orang yang kami cintai hanya dalam hitungan jam? Kenapa harus pergi dengan cara ini? Kenapa tidak dengan cara yang lain? Cara yang bisa kami terima dengan akal dan hati kami. Aduh Tuhan, apa dosa dan salah kami yang besar sehingga peristiwa ini menimpa orang-orang yang kami kasih. Dalam testimoni, lewat video dan narasi, menggambarkan pergumulan yang berat itu, pergumulan yang membuat kita ada di titik nol. Tetapi saudaraku, tragedi ini menjadi satu cerita yang terus membekas dan tidak dapat kita lupakan. Tragedi ini membuat para korban dan keluarga merasa seperti yang dirasakan oleh Daud, merasa dilupakan Tuhan, merasa Tuhan diam dan bersembunyi terhadap pergumulan yang dihadapi, merasa Tuhan biarkan mereka ada dalam kecemasan dan kekhawatiran yang berkepanjangan, merasa jawaban dan doa-doa begitu lama tidak dijawab, khususnya bagi keluarga yang kehilangan saudara yang sampai hari ini belum ditemukan. Bertanya berapa lama lagi Tuhan menjawab doa kami. Dalam situasi dan kondisi yang berat ini,
Kita belajar dari keteladanan Daud tentang sikap dan imannya kepada Tuhan. Saya mencatat 4 hal menjadi bahan refleksi. Yang pertama, bahwa dalam pergumulan yang berat ini, kita tidak mungkin berhenti meratap. Sekali lagi, dalam pergumulan yang berat ini, kita tidak mungkin berhenti meratap. Tapi biarlah ratapan kita adalah kesempatan untuk bercerita dengan jujur, menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, menyampaikan luka kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, ratapan kita biarlah menjadi kesempatan yang indah untuk membangun hubungan, untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan kita. Karena Dia satu-satunya andalan kita. Karena hidup kita adalah milik-Nya. Ia tahu isi hati kita. Dan apa yang terjadi dengan peristiwa ini ada dalam pengetahuannya. Ia tetap menjadi sobat yang setia, yang akan mendengarkan keluhan dalam ratapan-ratapan kita. Dan pada saat yang tepat, Ia akan memberi pertolongannya sesuai dengan rancangan dan kehendak-Nya. Yang ketiga, dalam ratapan, bangunlah pengharapanmu kepada Tuhan. Dalam doa, dalam iman, dan percaya. Karena Ia Allah yang penuh kasih dan setia. Kasih-Nya kepada kita telah Ia buktikan lewat pengorbanan, melalui penderitaan, bahkan menyerahkan diri-Nya mengganti kita di kayu salib. Karena itu, tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih sayang Tuhan. Nyanyian tak satu pun memberikan kita kekuatan bahwa entah kelaparan, entah ketelanjangan, entah aniaya, penderitaan, sakit penyakit, pencobaan, bahkan maut sekalipun tidak dapat merampas kita dari kasih sayang Tuhan. Kita tetap ada dalam gendongan, dalam pelukan dan dekapan kasih sayang-Nya. Yang terakhir, dalam ratapanmu, bukalah mata hati, bukalah mata batinmu untuk menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan, menemukan kemurahan dan berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Bukalah hati dan batinmu untuk melihat keselamatan yang disediakan Tuhan Allah bagimu, termasuk lewat peristiwa ini. Maka kita akan merasa bahwa penderitaan yang berat ini akan menjadi ringan, sebab kita memandang dalam penderitaan ini juga turut mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Dan ini juga yang diimani oleh Rasul Paulus. Peristiwa ini akan membuat kita menemukan kasih Allah dan memampukan kita untuk tetap bersukacita,
bahkan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Hal ini membuat kita mampu bernyanyi, mampu memuji Tuhan, dan berlimpah-limpah dalam syukur kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, para korban dan keluarga yang ada dalam pelukan kasih sayang Tuhan, dalam pergumulan berat atas tragedi kebakaran kapal Cantika, bangunlah pengharapanmu kepada Tuhan dalam iman dan percaya. Melalui ratapan-ratapanmu, maka engkau akan melihat dan mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan membuat engkau tak henti-hentinya memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Pengharapan dalam ratapan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua dengan kebenaran firman yang telah kita dengar. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Oh Tuhanku, ku datang padamu, ku sembah padamu, karena kasih-Mu yang besar, oh Tuhanku. Serta semua keluargaku, di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam keamanan, di dalam doa Bapa nama Yesus diagungkan. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami bangga. Tiada lain, tiada lain selain Kau Yesus. Tuhanku, oh Tuhanku, berkati mamaku dan juga papaku,
serta semua keluargaku. Di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa Mama, di dalam doa Papa, nama Yesus diagungkan. Hanya Kau, Tuhan yang kami sembah. Hanya Kau, Tuhan yang kami bangga. Tiada lain, tiada lain selain Kau, Yesus. Saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa Mama, di dalam doa Papa, nama Yesus diagungkan. Tuhan yang kami sembah. Hanya Kau, Tuhan yang kami bangga. Tiada lain, tiada lain selain Kau, Yesus. Tiada lain, tiada selain Kau, Yesus. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk kita ada di dalam doa kita. Doa ini akan disampaikan berdasarkan pokok-pokok doa yang telah disiapkan. Saya akan berdoa bagi para korban yang selamat dan dalam proses pemulihan. Ibu Pendeta Loni Kartunggu akan berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka. Ibu Pendeta Ina Barapa akan berdoa bagi upaya tim SAR untuk pencarian korban. Dan Ibu Pendeta Henderika Hae akan berdoa bagi semua pihak yang sedang bekerja membantu upaya pencarian. Bapak Mama, kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam duka dan kehilangan, kami panggil nama-Mu, ya Tuhan, pada sore hari ini. Dari tempat yang jauh, maupun juga kami yang sedang berkumpul saat ini, dalam kesatuan iman kami menghampiri-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami teringat peristiwa pilu pada 24 Oktober 2022 yang lalu. Tragedi kapal motor Cantika Express 77 telah membuat hati kami hancur, ya Tuhan.
ada di antara kami yang telah meninggal dunia dan telah dikuburkan. Ada yang masih hilang dan terus dicari. Dan ada di antara kami yang Tuhan izinkan untuk meneruskan kehidupan ini. Dalam duka dan rasa kehilangan itu, kami datang kepadamu dan kami bersyukur firman-Mu boleh melawat kami pada saat ini. Iya Tuhan, firman-Mu telah menghibur dan menguatkan kami. Iya Bapa. Karena itu Tuhan, di dalam iman kami memandang kepadamu agar kami beroleh kekuatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Iya Tuhan. Ya Allah, pemilik kehidupan, kepadamu kami datang bawa tangis dan air mata kami, sebab kami tahu padamu ada kekuatan dan penghiburan. Kami bawa derita dan duka hati kami. Kami berkumpul untuk saling memeluk dalam iman. Iya Tuhan, tragedi kapal motor Cantika Express 77 yang berlabuh dari Kupang ke Alor pada tanggal 24 Oktober yang lalu memang telah memisahkan kami dari orang-orang yang kami kasihi. Tapi Tuhan, kami juga percaya tangan-Mu telah menolong saudara-saudari kami, suami, istri, anak-anak kami, keluarga kami. Sehingga ya Tuhan, ada 309 korban yang selamat. Dan saat ini ya Bapa di surga, mereka sedang dirawat di rumah sakit. Tetapi juga ada yang telah bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami mensyukuri semua ini ya Tuhan, karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini ya Bapa. Tuhan, pulihkanlah mereka, pulihkanlah keluarga-keluarga kami, pulihkanlah kami semua ya Tuhan. Sebab dalam kebingungan kami ya Bapa, kami menyangka Engkau telah meninggalkan kami dan tidak mengingat kami lagi. Iya Tuhan, dalam ketakberdayaan kami, dalam upaya kami memahami kehendak-kehendak-Mu ya Tuhan, kami angkat hati kami menyerahkan saudara-saudari kami yang selamat dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit maupun di tengah-tengah keluarga. Besarlah kasih-Mu ya Tuhan yang nyata bagi kami semua. Ini doa kami, iya Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami, sumber segala kekuatan dan penghiburan. Engkau tahu sejauh kesedihan kami. Engkau tahu duka yang kami alami. Sulit untuk kami mengerti semua yang terjadi di dalam segenap kehidupan kami. Kami punya kerinduan yang besar ya Tuhan, ketika keluarga kami berangkat dari pelabuhan Kupang Tanah dan tujuan ke Alor. Hati kami bersuka cita, kami rindu untuk berjumpa, kami setiap hati untuk menyambut mereka, kehadiran mereka kembali di tengah-tengah keluarga kami. Kami membangun suasana yang baru lagi, bersama-sama kami membangun kehidupan, pergumulan dan seluruh harapan kami. Namun ya Tuhan, apa yang terjadi di luar dari apa yang kami pikirkan dan apa yang kami harapkan.
dengan tragedi kebakaran kapal Cantika Ekspres 77. Ada keluarga kami yang harus mengakhiri kehidupan mereka di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah pergumulan laut yang terbentang, di mana mereka berjuang dan berusaha, tetapi mereka tidak mendapat kembali kehidupan ini. Mereka harus mengakhiri semua. Ada keluarga kami yang harus mengakhiri kehidupan mereka di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah pergumulan laut yang terbentang, di mana mereka berjuang dan berusaha, tetapi mereka tidak mendapat kembali kehidupan ini. Mereka harus mengakhiri semua di laut. Tuhan tolong. Saat ada dalam perjalanan di laut, Tuhan yang punya kehidupan, Tuhan yang punya segala sesuatu, sampai dimanapun manusia menjalani kehidupan, manusia pun akan mati, baik di darat, di laut, di udara, bahkan dimanapun. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepada kuatkan kami saat ada dalam perjalanan, keluarga pas keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Tuhan yang punya kehidupan, semua orang terkasih, Tuhan yang punya segala sesuatu, berkati semua sampai dimanapun, bukan dan kuatkan manusia menjalani kehidupan. Dalam ratapan yang mereka sampaikan, manusia pun akan mati, baik di darat, di laut, di udara, bahkan di mana. Pertolonganmu ajaib. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepada kuatkan kami semua, keluarga lepas keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak yang kehilangan semua orang terkasih mereka, tetap bangkit. Tuhan berkati semua, memuliakan dan kuatkan mereka, sukacita dalam ratapan yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Biar Engkau mendengarkan semua itu dengan telinga pengasihan Tuhan. Pertolonganmu ajaib, kami percaya Tuhan, supaya kami bisa bangkit kembali, keluarga bisa bangkit kembali, orang menyanyi, orang-orang memuji akan kebesaran. Memang tidak semudah itu untuk bangkit yang penuh dengan kasih dan memuji, memuliakan, menaikkan sukacita, air mata bersorak-sorai dalam waktu, dalam kesempatan di mana kami sedang mengalami budaya bentanan ini untuk melangkah. Tapi kami percaya Tuhan, masih ada kami punya Tuhan yang kuat, yang Tuhan siapkan untuk saja mengambil keluarga kami, sanak saudara kami, orang-orang terkait oleh kekuatan dan penghidupan. Kami percaya Tuhan punya cara yang ajaib, yang penuh dengan kasih sayang, penghidup dan menguatkan semua. Hapuslah air mata kami ya Tuhan. Terima kasih. Bangkitlah muka hati kami. Inilah doa. Siapkan ganjaran kekuatan untuk melangkah lagi. Kalau masih ada hari depan yang Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan anak-anak kita. Supaya kekuatan dan pensyukuran bagi kami semua. Kami datang berserah diri kepada
Kami datang dan turun padamu. Engkau ada bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa sembahyang kami. Tuhan, kami mengingat Tuhan sebagai alat dalam tangan-Mu dengan kapasitas yang telah diberikan kepada mereka untuk bekerja melakukan upaya-upaya penyelamatan bagi para korban, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, bahkan yang masih dicari. Kami mohon keselamatan-Mu, lindungilah mereka dalam tugas-tugas yang penuh ancaman dan bahaya. Kami mengingat mereka sebagai alat dalam tangan-Mu dengan kapasitas yang telah diberikan kepada mereka untuk bekerja melakukan upaya-upaya penyelamatan bagi para korban, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, bahkan yang masih dicari. Kami mohon keselamatan-Mu, lindungilah mereka dalam tugas-tugas yang penuh ancaman dan bahkan mereka pun tim SAR Nusa Tenggara Timur dan keluarga mereka. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, teduhkanlah laut, bukalah jalan agar mereka dapat melakukan tugas Tuhan, ya Tuhan, 5 hari sudah peristiwa kebakaran kapal Antika. Semua pihak telah bekerja dan berupaya dalam proses pencarian. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau memberikan tenaga yang ekstra. Engkau memberikan mereka ketabahan dan kekuatan, agar mereka bisa melanjutkan pencarian ini. Karena masih ada dari beberapa saudara-saudara kami yang belum ditemukan, ya Tuhan. Kiranya semua pihak pengambil keputusan untuk proses pencarian, mereka tidak lelah dan berhenti sampai di sini, tetapi semua pihak dengan tulus ikhlas mau bekerja untuk melanjutkan proses pencarian sampai ditemukannya para korban, saudara-saudara kami yang telah menjadi korban dari kebakaran kapal ini. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Amin. Dan tulus itu. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Amin. Pengutusan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan ada di setiap musim kehidupan. Tuhan mengerti apa yang kita alami. Tuhan peduli apa yang kita rasakan. Bahkan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam duka yang mendalam, dalam duka dan air mata.
Ia memeluk dalam kasih-Nya yang tulus. Mari, berjalanlah bersama Yesus, sekalipun langit kelam dan ombak menderu. Sambil berdiri, kita menyanyi kidung di tengah ombak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, kiranya melengkapi, meneguhkan, menghibur, dan menguatkan kamu. Bagi Dialah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom, silakan duduk kembali. Salam. 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 Terima kasih. Salam. Salam. Salam.
Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, baik yang ada di gedung Gemit Kaisar BKN maupun yang saat ini masih terhubung oleh media Zoom, demikianlah ibadah penghiburan bagi keluarga duka terbakarnya kapal Ekspres Cantika 77. Kita terus satu di dalam Tuhan. Kita terus mendukung semua proses yang saat ini masih terjadi untuk menemukan para korban yang belum ditemukan. Kita tetap saling mendoakan satu sama lain, dan kami tetap percaya bahwa pelangi itu tetap ada, dan segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat sore dan shalom. Bersama kita renungkan api yang membara, asap hitam yang mengepung, ketakutan, kepanikan menghantui, tapi syukur